Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Salam guru penggerak. Saya Mastura, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nrekang. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara kepada Kepala SMA Negeri 5 Nrekang. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya, Iya, Pak. iya. Apa kabarnya hari ini, Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah, baik saya. Apalagi saya dikunjungi dengan yang guru penggerak ya. Iya, Jadi, iya, Pak. alhamdulillah. Oke, terima kasih, saya ucapkan terima kasih Pak sebelumnya karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara dalam rangka penyelesaian tugas saya sebagai calon guru Oh, penggerak gitu ya. Iya. Oh, Jadi ini terkait dengan pengambilan keputusan yang seorang pemimpin. Iya, Jadi iya. dalam hal ini Bapak saya tunjuk sebagai salah satu orang yang diwawancarai tentang terkait dengan pengambilan keputusan itu. Baiklah Pak, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan sini adalah selama ini bagaimana Bapak dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, yang pertama ini saya ucapkan terima kasih dulu atas kedatangan tadi SMA 5 Nrekang ini untuk mengambil data mungkin ya. Iya. Data ya sekali untuk berkaitan dengan berdasarkan ini sedikit banyaknya juga memberikan gambaran juga kepada kami sehingga semuanya dapatkan ini tentunya harapan kami adalah bisa berguna di sekolah ini termasuk moralnya mungkin kepada siswa ya. Iya. Nah, karena ini kita berbicara ini siswa ke depan sebagai masa depan bangsa ya. Iya Pak. Generasi yang diharapkan apalagi generasi milenial ya. Iya. Jadi saya kembali kepada tadi pertanyaan ini bahwa bagaimana kita menghadapi suatu keputusan dilema etika dengan bujukan moral. Bujukan moral ya. Jadi kalau kita berbicara dengan dua hal itu tentunya kita harus yang pertama ya dan tentunya dilema etika. Iya. Ya tentunya ketika itu harus kita melihat dulu mampu mengidentifikasi masalah apa ya. Setelah itu kita identifikasi kita harus lihat latar belakangnya apa. Nah, ketika kita sudah tahu latar belakangnya dan memaksakan untuk mengambil keputusan antara dua hal yang sama benarnya dan sekali dia mungkin dalamnya ada nilai kebajikan kita mungkin selalu bertentangan. Mungkin itu yang kami sebut dengan dilema etika. Yaitu tetapi kalau kita berbicara tentang bujukan moral yaitu adalah ketika pengambilan keputusan antara dua keputusan yang salah atau benar karena bertentangan dengan norma yang hukum yang berlaku baik tata hukum yang mungkin tata tertib mungkin saja yang undang-undang yang maka yang tapi tidak mungkin bicara dalam tata tertib sekolah ketika berguna maka itu sekarang katakan dengan bujukan moral. Oh iya. Jadi intinya di sini adalah kalau misalnya Bapak dilema etika itu berarti pengambilan keputusan antara sesuatu yang benar dengan benar, kemudian bujukan moral antara benar dengan salah. Atau hitam putih ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itulah tadi bahwa ketika terjadi hal seperti itu saya sebagai kepala sekolah harus bagaimana sedapat mungkin sehingga kita sangat bijak mengambil. Kenapa? Karena setiap keputusan saya ambil saya berpikir keseluruhan secara umum kepentingan orang banyak sehingga semua proses yang terjadi dalam yang berlangsung di sekolah ini kita berjalan tertib untuk mencapai suatu tujuan kita apa sebenarnya? Tujuan kita adalah mencetak generasi muda yang bisa diharapkan ke depan melalui proses pendidikan yang di sekolah. Dan terkadang dengan internet tadi dilema etika tentunya kita harus mengambil keputusan yang tidak mungkin sehingga keputusan kita ambil itu betul-betul berlandaskan kebajikan untuk kepentingan orang banyak. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa keberpihakan kepada anak atau orang banyak ya Pak, tergantung dari itu. Oke, kemudian
Adakah contoh dari pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan di sekolah ini? Ya, saya rasa mungkin banyak ya. Kenapa? Karena ya tentunya mengelola suatu organisasi, apalagi orang banyak tentunya dinamika dan sudah pasti ada. Iya. Nah, ketika dia mungkin itu pasti ada baik buruk. Nah, ketika itu muncul, maka kami di sana ya dipaksa untuk mengambil suatu kebijakan, keputusan sifatnya dilema etika, dan mungkin saya bisa berikan contoh begini. Yang pertama mungkin dari guru ya, Iya. nah sekolah hanya ada guru ada siswa. Iya. Nah, tentunya pasti keduanya pernah mengalami namanya, mungkin kami pernah mengambil namanya di rumah etika. Tentu saya berkaitan dengan etika. Saya kontes. Yang pertama guru kami saat yang bersamaan sesuai saran bersama dengan sekolah. Iya. Ya, secara bersamaan guru yang sudah keluar jawabannya untuk melakukan pengawasan ternyata anaknya sakit di Makassar. Iya. Pada dua situasi ini yang sama-sama ada di badannya, jadi masyarakat tugas dan menyuruh anaknya di Makassar sama-sama ada kebajikan di sini Iya. antara kebebasan yang keluarga. Oh Iya, iya. jadi ini kebijakan. Dan saya selalu kepala sekolah harus mampu mengambil kebijakan yang sebijak mungkin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa ada tekstur kekerasan. Karena yang namanya manusia pasti kan ada perasaan. Iya. Terutama guru tadi, walaupun guru tadi kan dalam kondisi mungkin faktor psikologinya sedikit terganggu. Kenapa? Karena memiliki keingkiran antara tugas dengan keluarga. Iya. Nah, ketika itu saya harus hadir untuk memberikan suatu keputusan yang sedikit bisa menyebutkan ini. Maka mungkin sebelum saya memutuskan terpendapat ada nah, sehingga mungkin keputusan yang mungkin apa di dalam etika yang mungkin dikeluarkan dalam bentuk yaitu guru yang bersangkutan tentang kami disingkat untuk memilih dan menemani anaknya sebentar sakit dengan satu catatan bahwa kamu yang berguru bersangkutan mampu mencari rekan sejawat atau guru untuk menghentikan mengambil tugas-tugasnya yang terkait dengan pengawasan di sekolah sehingga proses pelaksanaan ujian sekolah berjalan dengan baik. Nah, guru bersangkutan juga bisa membesuk anaknya yang sedang sakit dan itu yang kami sebut dengan etika. Ini dua bisa berjalan dengan baik. Jadi dua dalam sini ada tidak ini kebajikan yang antar kami sehingga situasi dan kondisi seperti ini bisa berjalan dengan baik sehingga keharmonisan tugas itu mungkin tetap ada keharmonisan tugas dan keharmonisan rumah tangga. Ingat di dalam kebajikan itu harus kita dua harus ingat ini kebajikan keharmonisan tugas dan keharmonisan rumah tangga karena kita tidak terlepas daripada masuk. Luar biasa Pak, jadi keputusannya Nah terus tadi ya tadi baru baru guru ya Iya, sekarang mungkin tadi janji bahwa siswa. Iya. Nah bagaimana kalau contoh untuk tidak siswa? begini siswa pernah terjadi siswa kami dan itu betul-betul kami mengambil keputusan sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak baik guru maupun keluarga yang bersangkutan. Contoh saya seperti ini ada siswa kami yang motivasi sebenarnya sangat tinggi kerajikannya sangat luar biasa tetapi dalam kondisi tetapi dalam situasi ada lain hal yaitu karena mungkin ada faktor tes yang mempengaruhi sehingga anak tersebut terganggu psikologisnya yang berdampak kepada kesehatannya. Nah, ketika dia datang di sekolah baru muncul untuk korban langsung depresi naik di tangga untuk menuju ruangannya langsung biasanya dia terpisah. Ya sehingga beberapa hari beberapa minggu berulang seperti ini sehingga kami mengambil keputusan disampaikan kepada bersama guru libatkan semua guru terutama yang siswa bersangkutan wali kelas dan dekat kami berikan dulu sampaikan bagaimana kalau kita ambil kebijakan seperti ini anak tersebut tidak usah kita ikut dan belajar di sekolah yang melihat kondisinya kita melihat misalnya kondisi suatu ketika di sekolah pasti bisa dia tidak pernah mengikuti maka belajar di sekolah dengan apa diakibatkan karena kondisi kesehatan. Nah, sehingga kami mengambil keputusan dan teman-teman mendukung semuanya bahwa siswa tersebut tidak usah diikutkan untuk masih belajar secara rumah di sekolah biarkan dia tinggal di rumahnya untuk sementara mudah-mudahan dengan kebijakan itu bisa membantu untuk dia keluar dari penyakit yang dia alami. Jadi tugas guru adalah atau wali kelas adalah sekarang kan faktor apa ya IT semakin bagus. Iya. Ya, apalagi kita ada pengalaman kami Sudah canggih teknologi pernah kita mengalami namanya PJJ
pembelajaran yang jauh belajar dari rumah. Konsep itu kita kembalikan hadir. Jadi mungkin wali kelasnya sesekali mengunjung melihat anunya apa namanya, bagaimana kondisinya sambil guru yang mengajar sama siswa tersebut untuk memberikan tugas, tapi tugasnya yang terlalu padat, yang terlalu berat, karena kita harus mampu membedakan siswa yang berada dalam kondisi normal dan siswa yang berada pada kondisi tertentu yang butuh perhatian khusus dari semua. Nah, sehingga guru alhamdulillah guru mampu menyesuaikan sehingga materi-materi yang diberikan dengan tugas materi sama kan. Ya, tugas-tugas mungkin sedikit dikurangi bersihnya sehingga anak tersebut mungkin merasa bahwa gurunya ada sekali berada di tugas sekolah. Dan itu berkelanjutan sehingga tiba pada saat ujian sekolah ini tidak berubah, maka kondisi kita berlakukan bahwa anak tersebut tetap kita ikutkan ujian, tapi dia ujian di sekolah yang ada pengawasan kesalahan untuk menyaksikan bahwa betul dia mengikuti proses-proses ujian, dia untuk menyelesaikan studi SMA. Kenapa? Kondisi tentu memaksa kita untuk melakukan ini secara demikian sehingga kami hadir untuk kita memberikan solusi-solusi sehingga mudah-mudahan ke depan cita-cita bisa tercapai. Ya, luar biasa sekali Pak keputusan yang diambil, betul-betul berpihak pada anak dan sebelum tapi ada kebajikan di dalamnya. Iya, ada nilai kebajikan dalamnya dan sebelum tapi ingat ya bahwa ada hal tertentu ya sehingga kita masa membuat sedemikian demikian. Iya. Dan sebelum mengambil keputusan melihat dulu fakta-fakta yang terjadi. Kemudian tadi Bapak saya juga sempat simak tadi bahwa Bapak memberikan apa namanya memberikan instruksi kepada guru untuk memberikan tugas yang berbeda dengan siswa yang normal dengan yang sakit itu tadi Pak. Dan itu tersaing Pak, itu termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi itu adalah diferensiasi produk kalau dalam istilah modul-modul yang kami pelajari di guru penggerak. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk yang lain kalau misalnya disesuaikan dengan kondisi dan minatnya. Jadi selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu tadi? Ya tentunya kita di sini ya terjadi ya namanya sekolah kan tentunya lengkap ya. Ada kesiswaan, ada kurikulum, ada wali kelasnya, ada bekalnya. Nah, tentunya ini adalah suatu potensi. Potensi sekolah untuk menyelesaikan apa masalah kita semua potensi yang ada di sekolah kita buatkan secara bersama. Saya yakin bahwa solusi pasti ada. Dan selalu dan secara mungkin perpihakan itu akan jadi milik kepada anak yang kelihatannya bersama. Jadi langkah-langkahnya adalah kalau tidak benar tentunya pendapatnya dengan pengawasan BK kita sebutkan setiap saat untuk mendapat anak yang bermasalah untuk itu bersangkutan sehingga keputusan kita ambil keputusan yang sifatnya kolektif untuk diputuskan bersama-sama dan untuk memberikan rasa aman kepada anak. Bagus sekali Pak. Jadi intinya di sini adalah sebelum mengambil keputusan didiskusikan dulu dengan semua stakeholder yang terkait di dalam sekolah. Kemudian keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama dan tetap berpihak pada anak dan ada unsur-unsur nilai kebajikan di dalamnya. Jadi selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling tadi itu ya kekuatan kita di komunikasi, potensi yang kita milih stakeholder kita bahas keseluruhan. Ya kita harus terbuka dong. Jangan ada kasus yang kita buka setengah-setengah. Kita buka selebar-lebarnya sehingga kasus itu terang benderang bahwa seperti ini kasusnya. Dengan seperti itu mereka dengan NGO dengan apa memberikan pandangan yang positif. Ya ingat pandangan positif yang dewasa yang betul untuk berkait dengan bagaimana sehingga anak ini bisa merasa nyaman karena yang ketika keputusan diambil ada perasaan nyaman terhadap yang bersangkutan. Wah ternyata betul saya ini masih diperhatikan yang orang-orang sekitar saya. Tujuannya apa? Memberikan motivasi moral, memberikan motivasi pada anak untuk ternyata sembilan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga dengan demikian motivasi itu kita harapkan selalu ada pada pribadi yang bersangkutan dalam siswa. Seperti itu.
Jadi dan juga kita sebagai pengambil keputusan itu akan juga merasa nyaman Pak Merasa dengan nyaman. keputusan yang kita ambil Iya. karena Iya. tidak ada unsur apa negatif di dalamnya karena kita berpihak pada nilai Dan kebajikan. betul itu kalian rasakan. Iya, iya. Yang makanya kita libatkan ternyata teman-teman juga masih dihargai. Iya, iya. Anu juga komite juga masih dihargai, masyarakat juga ternyata ketika kita ketemu ternyata ya salam Jawa Tengah. Banyak ternyata ada kayak komunitas baru. Iya, iya. Nah ketika kita ambil itu ternyata kekuatan potensi yang sangat luar biasa itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan karena saya yakin Pak dalam setiap pengambilan keputusan langkah-langkah yang Bapak telah lakukan juga itu sudah luar biasa, namun pastinya dalam setiap pengambilan keputusan pasti adalah tantangan walaupun tantangannya kecil atau besar. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus film etika itu Pak? Ya biasa. Mungkin pola pikir kita untuk melihat suatu kasus ya. Oh iya. Mungkin situ ada pola pikir kita tentunya muncul namanya komputer. Iya. Yang dimakan yang tadi pola pikir persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda. Iya, ya, sehingga ketika itu muncul di situ adalah tujuan kita apa. Jadi saya melihat begini, sekalipun yang namanya menghadapi satu kasus, yakinilah bahwa tidak 100% itu secara apa meyakini satu pendapat. Iya. Pasti ada yang tidak sepakat. Pro Ada tadi yang kontra. pro kontra, pasti ada pro kontranya. Tetapi di situ sudah ditentu sebenarnya kita bagaimana penjagaan ke nilai-nilai kebajikan itu selalu hadir sedapat mungkin melekat sama kita secara keseluruhan. Sehingga kita memberikan pandangan-pandangan kepada teman yang pro. Ingat, tidak semua yang kontra itu yang sifatnya negatif. Mungkin yang tadi bahwa dia hanya mungkin dari posisi pandangannya terkait mungkin dengan tanda petik yang lain. Mungkin dalam hal ini terlalu keras menyikapi suatu hati. Ya mungkin seperti itu. Nah sehingga mungkin pendapat sehingga ada pemikiran pro kontra berkaitan dengan kebijakan. Itu tujuannya kita harapkan bahwa apapun keputusannya itu yang kita harus terima. Hanya sedikit tantangannya, tapi alhamdulillah. Dan setelah itu kami berikan pengertian kepada teman pada asalnya itu memang hanya masalah berpikir. Nah, tetapi setelah kita mengambil keputusan, seperti yang mereka sudah mulai menerima, apalagi ini adalah pendapat. Nah, karena kami juga selalu hadirkan kita pendapat kepada pertama, tentunya lingkup sekolah tentu ya. Nah, terus komite, karena kita kami itu komite, kami berkomunikasi dengan dalam sudah tertentu. Ketika kami untuk komite dengan senang hati, komite akan mendampingi kami untuk membicarakan kasus-kasus yang ada di sekolah. Begitu pula dengan stakeholder yang lainnya, komunitas tempat, baik pecahan, kapolsek dan mana, semua akan berkomunikasi dengan baik untuk mencarikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi di sekolah kami. Oh iya, bagus sekali Ya, Pak. alhamdulillah. Saya betul-betul mementingkan kepentingan bersama dan orang banyak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk apa dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan itu? Ya, mungkin lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Artinya begini, ya namanya masalah kan masalah. Iya. Masalah tanpa diselesaikan cepat akan menimbulkan masalah baru. Oh iya. Jadi makanya saya katakan tadi lebih cepat lebih bagus. Jadi lebih cepat lebih bagus, tapi tentunya keputusan itu tidak pernah kami mengambil sendirian. Keputusan tentunya kami tadi ada keputusan kami. Yang pertama itu sesuatu pasti terlibat terus. Menyangkut sesuatu besar, paling keras. Itu baru terkecilnya kita mengambil suatu keputusan. Dalam keadaan tertentu urgen umpamanya, kita libatkan semua dulu. Atau kan melibatkan sekolah kita melihat kondisi persoalan yang dihadapi. Kami tidak mengenal namanya penyelesaian kasus berskala. Nah, kecuali bisa dilakukan adalah kita mengevaluasi situasi dan kondisi di sekolah, bagaimana kondisi seperti itu. Jadi kasus kami selalu secepat mungkin secepatnya diselesaikan, jangan biarkan mengambang, karena kata mengambang pasti menjadi masalah baru. Itulah sebenarnya kondisi kami. Iya, lebih cepat lebih baik. Karena kalau tidak cepat nanti ada hal lain yang terjadi ya Pak. Luar biasa. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Tentunya ya banyak. Iya. Kembali lagi tadi sampaikan tadi bahwa di sekolah ini ada jalan intern, kita ada masyarakat di sekitarnya, ada pemerintah ini salah satu kekuatan yang selalu siap untuk memberikan solusi. Iya, iya. Itu sudah mungkin mendetak sehingga kasus-kasus yang ada seperti kadang-kadang di kota tadi, kekuatan internal sekolah, kekuatan komite, kekuatan masyarakat, dukungan ya, dukungan moral. Artinya ingat bahwa kita butuh dukungan baik dari teman dan masyarakat. Ketika itu kita sudah dapatkan, saya rasa bahwa satu prinsip bahwa setiap seberat apapun masalah pasti ada solusi. Iya. Tetapi sekecil apapun masalah pasti ada persoalan. Sekecil persoalan pasti ada masalah. Iya. Oleh karena itu dengan adanya masalah-masalah di rumah yang dan tidak butuh orang-orang sekitar kita yang untuk menyelesaikan kasus secara positif dan ada nilai-nilai kebaikan secara keseluruhan. Iya. Jadi tetap intinya adalah berdiskusi sama-sama dengan semua stakeholder yang terkait dalam instansi atau satuan pendidikan. Yang terakhir Pak yang akan saya tanyakan di sini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu? Ya tentunya pengalaman sangat luar biasa ya. Yang pertama yang akan semakin dewasa untuk melihat suatu kasus. Sehingga ketika ada kasus seperti kasus ternyata begini, kita dewasa karena banyak pengalaman ada kasus yang lain. Iya. Nah, ketika ada kasus seperti itu tentunya membuat pengalaman sangat berat juga karena satu kesan juga mungkin terus dikatakan bahwa guru yang paling berpengalaman dan itulah kami jadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang amati yang muncul karena ya tentunya pada hari ini mungkin masyarakat katakan tidak mungkin lagi sekarang kita berharap yang namanya mengendalikan suatu mungkin organisasi dalam hal ini sekolah bagaimana kita semakin bagus untuk mengendalikan kendaraan yang dihadapi dengan adanya muncul etika dilema itu tidak adanya etika dilema kita melalui kita pelajaran kita terapkan dalam keputusan tentunya ada pelajaran sangat penting minimal di bagaimana mengambil suatu keputusan dengan landasi dengan keterlibatan semua pihak stakeholder mungkin seperti itu. Oh iya, jadi tetap berpikir bahwa setiap mengambil keputusan harus melibatkan orang-orang yang terkait di dalam satuan pendidikan itu ya Pak. Dan kemudian saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak tadi mengatakan bahwa kita itu dewasa karena banyak pengalaman. Jadi itu betul-betul sangat mencerahkan saya, sangat mencerahkan saya. Dan yang pasti mungkin saya ingatkan sama kita, jangan pernah sembunyikan masalah. Betul, iya. Jangan pernah sembunyikan masalah sembunyikan sebagai masalah. Ada masalah secepatnya diselesaikan, panggil siapa yang berkompeten di dalamnya, yang satu yang pasti kesesuaian, wali kelas dan mereka selalu hadir mendampingi kita. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini dan terus terang saya sangat merasa tercerahkan sekali. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya jadikan sebagai pembelajaran saya ke depannya nanti. Jadi terutama dalam bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil setiap kebijakan, keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan tentunya dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, kemudian prosedurnya dan siapa-siapa yang Bapak libatkan itu juga tentunya menjadi pembelajaran bagi saya dan pembelajaran yang paling ini bagi buat saya adalah bahwa kita harus tetap memikirkan kepentingan orang banyak, kemudian tetap berpihak pada anak dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Dan terima kasih Pak, saya kira cukup untuk wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku. Apa kabarnya Pak? Sehat? Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan
guru penggerak yang mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan termasuk saya pilih Bapak sebagai yang diwawancarai. Jadi termasuk kepala sekolah salah satu dari yang akan saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam kali ini saya ingin tanyakan beberapa hal Pak mengenai bagaimana Bapak dalam kesehariannya ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang terjadi di sekolah. Jadi saya yakin Bapak juga bisa karena pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah itu sudah termasuk lumayan jauh banyak lah lama, karena dari sekolah yang lama kemudian di sekolah yang baru lagi. Jadi tentu banyak pengalaman yang Bapak sudah Bapak sudah banyak pengalaman lah dalam pengambilan keputusan itu. Nah, yang pertama yang saya ketanyakan kepada Bapak itu adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Jadi selama ini cara saya mengidentifikasi bahwa ini bagian dari dilema etika dan bujukan moral. Ya. Saya melihat bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit. Kenapa? Karena dilema etika itu artinya memilih dari dua yang benar, memilih salah satu dari dua yang benar. Oleh karena itu cara mengidentifikasinya, saya sering berpedoman pada aturan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian berikutnya saya berprinsip juga tentang plus minusnya ketika saya mengambil melihat kondisi antara yang satu yang benar dengan yang satu yang benar. Ya, saya lihat kondisinya apakah ini cocok diterapkan di ini cocok saya ambil di satu pendidikan atau tidak. Iya. Jadi melihat dampak dari keputusan yang Bapak ambil ya, apakah itu memiliki dampak walaupun sebenarnya benar atau kalau kita ambil keputusan yang satu benar juga, namun dampaknya tentu ada dalam lingkup institusi Bapak. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang bujukan moral, Pak? Ya. Jadi persoalan bujukan moral ini kan persoalan yang agak mudah kita mengambil keputusan. Karena persoalan bujukan moral itu antara hal yang benar dengan yang salah. Sehingga ketika saya mendapat seperti ini, saya lihat dampaknya. Kalau saya mengambil keputusan bertentangan dengan moral yang berlaku di satu pendidikan, maka itu dampaknya pada sekolah juga besar. Oh iya, jadi berarti dampak negatifnya di sekolah. Iya. Sehingga saya lebih cenderung untuk berpedoman pada moral yang bagus di sekolah ketika mengambil keputusan. Oh iya, jadi ada, kalau misalnya bujukan moral itu berarti adalah kebajikan, nilai kebajikan yang bertentangan dengan keputusan yang Bapak akan ambil, salah satunya ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusan seperti ini, saya sering berdialog dengan stakeholder yang ada di sekitar saya, seperti kepala sekolah, dengan urusan-urusan yang ada di sekolah, dengan teman-teman guru. Kenapa? Karena dua yang benar ini, seperti misalnya antara aturan dengan rasa kasihan. Ya, terkadang kita mengambil berpedoman pada aturan, tapi muncul lagi perasaan kasihan. Sehingga untuk mengambil itu, maka kita butuh pendapat dari beberapa teman. Ya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan bersama di satu pendidikan. Oh iya Pak, jadi tentunya pasti akan dirembukan dengan para stakeholder yang terkait dalam kasus ini ya Pak. Kemudian adakah contoh dari pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan di sekolah misalnya? Iya, contohnya begini, di aturan itu ketika seorang siswa terlambat datang, itu kan aturan, maka dia harus mendapat sanksi.
Iya. Tapi ketika anak ini ditanya, dia terlambat karena masalah ini. Iya. Misalnya terlambat karena motornya mogok di jalan. Oh Iya. iya Pak. Tentu ini kan dua dilema. Iya. Ada dari segi aturan kan dia terlambat dan melanggar. Tapi dari segi alasan anak ini, maka dia juga tidak bisa disalahkan. Iya. Ya, karena ada kondisi lain yang menyebabkan dia terlambat. Oh iya Pak. Jadi adalah unsur apa namanya rasa empati Empati, ya. terhadap peserta didik Iya. tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, saya lebih sering mengambil keputusan dengan cara pendekatan, Iya. pendekatan yang manusiawi kepada hal yang dua hal yang baik ini terjadi. Ya. Beda kalau persoalan moral. Ya, Iya, kalau iya. persoalan moral itu kan tidak terlalu susah. Ya, saya lihat saja ini melanggar norma-norma yang ada di sekolah, norma di masyarakat, norma di orang rumah tangga, sehingga kita bisa memberi nasihat dan teguran kepada anak ini atau kepada teman-teman yang melanggar juga aturan di sekolah. Jadi aturan itu bukan hanya berlaku pada tapi kepada guru juga. Rekan-rekan guru juga untuk menciptakan apa namanya kedisiplinan ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang artinya lawan benar itu tadi Pak. Jadi apa namanya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, alhamdulillah dari sekian langkah yang pernah saya tempuh dalam mengambil keputusan dalam persoalan dilema etika, itu yang paling efektif itu berdiskusi dengan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Iya. Itu yang paling efektif. Ya. Jadi kembali tadi tetap melibatkan stakeholder di sekolah supaya karena ini menyangkut apa namanya kepentingan satuan pendidikan ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Karena kan pasti kalau kita mengambil suatu keputusan pastilah ada tantangannya di dalam. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya? Ya, tantangan terberat itu terutama di dilema etika. Iya. Tantangan beratnya itu antara aturan dengan rasa kasihan. Iya. Itu yang paling berat. Ya, karena kita mau berpijak pada aturan, sementara ada kondisi yang memerlukan perasaan empati kepada yang bersangkutan. Jadi betul-betul terjadi dilema ya Pak. Semuanya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus, Benar, tapi ya? iya, tetapi harus apa namanya melihat juga dampaknya kalau kita ambil keputusan seperti itu. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja yang Bapak jalankan? Maksudnya apakah langsung? Jadi ketika menghadapi masalah seperti ini, saya analisis ini masalah harus diselesaikan secepatnya, maka saya selesaikan secepatnya di situ. Iya. Kalau saya ini masalah ada terlalu butuh untuk penyelesaian secepatnya, maka saya bawa ke forum rapat dengan teman-teman guru. Oh iya, seperti Pak. Jadi dilihat dari bagaimana urgensinya dari masalah itu ya Pak. Jadi kalau misalnya mendesak untuk cepat-cepat diambil keputusannya, maka diselesaikan secepatnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi? Jadi untuk di sekolah menghadapi kasus seperti itu, saya bertanyakan semua teman, tapi saya lihat mana yang ahlinya di situ itu yang paling saya libatkan seperti guru BK. Oh iya Pak. Saya banyak libatkan guru BK dalam hal ini. Ya, kita diskusi dengan ini ya Pak, dengan rekan-rekan guru supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, ini pengalaman yang terbesar yang saya dapat dari dilema etika itu memberi satu kompetensi dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah dalam menghadapi setiap masalah di satuan pendidikan. Ya. Ini dilema etika persoalan besar. Nah, kalau kita mampu menyelesaikan masalah dilema etika ini, maka persoalan-persoalan lain itu mudah kita selesaikan. Oh iya Pak. Jadi itu pengalaman besarnya. Pengalaman besarnya seperti itu ya Pak. Jadi terima kasih Pak atas waktunya ngobrol-ngobrol seperti ini.
banyak mengambil pelajaran dari bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan dalam dalam satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pelajaran bagi saya, Pak. Terima kasih lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.